Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Irna hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, berkaitan dengan kegiatan coaching nanti Bu Irna yang akan kita laksanakan dengan bulan Bu Irna sudah merencanakan akan melakukan coaching dengan bulan India kan? Nah, sebelum itu perkenalkan saya untuk ya, untuk yang pertama terkait dengan kegiatan coaching Bu Irna nanti, rubrik yang akan digunakan itu seperti apa? Kehadiran ini memberikan pertanyaan pokok, yang ketiga memberikan konsentrasinya atau pemakai seperti itu biar si kucing bisa melakukan apakah solusi atau apa yang bisa seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching dari Bu Irna yang ingin dikembangkan kompetensi apa saja? Ini rencananya saya di sini jadi pendengar yang aktif. Di sini nanti dari pendengar aktif saya bisa mengembangkan, memunculkan berbagai pertanyaan dari untuk memancing si kucing ini agar bisa eksplor atas perasaan atau masalah yang dihadapi, bisa menggali lagi apa yang ada di dalam pikirannya biar bisa keluar terus mendapatkan solusi sendiri dari apa yang dia katakan. Jadi kompetensi yang secara spesifik ingin kita kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif. Dengan menjadi pendengar yang aktif, Irna mampu menuliskan kata kunci untuk selanjutnya dijadikan sebuah pertanyaan yang berkualitas, memancing kunci untuk mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan permasalahan yang menjadi beban pikirannya, sampai akhirnya coaching menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Nah, terkait dengan ketercapaian kegiatan coaching yang akan kita laksanakan, indikatornya seperti apa sih nanti ketika Bu Irna melakukan kegiatan coaching bersama bulan India? Oh, coaching saya itu berhasil ketika nanti coaching itu bagaimana? Saya nanti coaching ini bisa lancar itu jika si coaching ini bisa menemukan masalahnya, solusinya sendiri. Terus di sini saya berikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan pokok, di mana nanti si coaching dia bisa mengeluarkan ide-idenya, terus mencari solusinya agar terselesaikan masalahnya. Jadi indikator tercapaian kegiatan coaching yang akan dilaksanakan adalah satu, coaching mampu menyampaikan unek-uneknya, mampu menyampaikan hambatan-hambatan yang dikendalanya, kemudian yang terakhir coaching mampu memunculkan ide solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching itu dia. Mungkin itu Bu dari saya.
kiranya cukup. Semoga nanti kegiatan coachingnya dapat berjalan lancar, coaching menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Selamat melaksanakan kegiatan coaching dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Danitia. Selamat siang Bu Emma. Terima kasih ya, kita bisa ketemu di sini dalam acara coaching ya. Nah, dalam pertemuan ini saya kok lihat wajah Bu Danitia sangat sempurna. Tapi kan kayak bukan sesuatu. Kira-kira ada masalah apa nih? Yang Emma, jadi saya itu akhir ini agak tertekan karena memang akhir-akhir ini tuh banyak bimbing di sekolah kami, terutama di kelas saya itu. Jadi ada beberapa orang itu yang selalu melakukan kegiatan bullying ke temannya, dan itu memakai nama orang tua mereka. Jadi mereka membuli teman dengan cara memakai nama orang tua mereka. Nah, itu sering terjadi. Jadi ini termasuk masalah ya buat Burani. Banyak di sekolah Burani ada anak yang menggunakan sebutan nama orang tua sebagai untuk mengajak seperti itu. Nah, sehingga membuat ibu tidak fokus dan menjadi suatu waktu yang harus diselesaikan. Nah, menurut Burani, kira-kira penyebabnya apa sih kok sampai terjadi seperti itu? Kira-kira dari anak itu sendiri itu bisa melakukan seperti itu, pasti kan ada faktor lain ya. Itu masalahnya apa? Berarti sudah melakukan identifikasi masalah apa belum? Melihat penyebab dia melakukan seperti itu. Baik, mungkin kalau saya amati penyebabnya yang pertama mungkin karena kurang orang tua, dan yang kedua itu sebenarnya anak-anak kelihatannya hanya bercanda, jadi hanya memenuhi kebutuhan senangnya saja. Jadi merasa kalau sudah bisa membuli temannya itu mereka senang seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa dampak dari membuli itu mungkin bisa melukai atau bisa istilahnya menyinggung perasaan temannya. Itu mereka mungkin tidak tahu sampai sejauh itu. Kalau awalnya berarti lebih bercanda, tapi namanya anak-anak nggak tahu dampaknya bagaimana seperti itu. Nah, kira-kira udah pengertian anak dalam masalah bullying ini dan yang lainnya itu, mereka kan belum paham betul ya. Kalau sudah tahu, artinya mereka sudah tahu, oh ini bedanya kalau mengerti akan hal itu kan skalanya sekali gitu. Kira-kira untuk anak yang melakukan masalah itu tadi, dan angkanya pada saat sudah sempat melakukan bullying seperti itu. Untuk saya menilai karakter anak ya, mungkin beberapa anak yang melakukan seperti itu masih di angka 5 gitu. Masih di bawah rata-rata ya maksudnya. Baik Burani, kalau untuk di bawah rata-rata masih rendah. Nah, untuk rencana Burani banyak. Kira-kira nanti anak itu bisa naik berapa kalau misalkan melakukan sesuatu gitu buat anaknya, kalau biar tidak melakukan ini dan membuat karakter anak menjadi lebih baik. Itu kira-kira
karakter itu harapan saya nanti anaknya itu akan tertanam sejak dini karakter positif, disiplin positif seperti itu. Maka saya targetkan itu di anak 8, syukur-syukur bisa di anak 9. Kenapa target saya begitu tinggi? Karena karakter itu sangat penting. Karakter itu harus istilahnya membudaya. Karakter itu harus apa istilahnya tertanam di hati setiap anak. Jadi saya mentargetkan mulai begitu tinggi. Benar sekali kan mengucapkan bahwa pendidikan karakter itu harus tinggi karena itu fondasi sebagai manusia ya, manusia berhubungan dengan orang lain dan dengan sekitar seperti itu. Kalau anak tidak memiliki karakter yang baik, wah nanti mereka itu akan jadi seperti apa? Nah, menurut Bu Rana ini rencananya apa usaha yang akan dilakukan Bu Rani untuk mencapai target agar nilai yang itu targetkan tercapai? Usaha yang Bu Rani lakukan untuk si anak ini akan secara mudah juga mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan yaitu tentu saya ingin mengintegrasikan pembelajaran KSE. Jadi di mana saya ingin menanamkan pembelajaran yang mana di dalamnya tertanam kompetensi atau kemampuan sosial emosional. Selain itu, saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua, di mana ini mungkin karena kan ini kaitannya dengan karakter ya yang tidak bisa dibangun hanya cukup di sekolah, melainkan ini juga perlu dibangun di rumah keseharian siswa. Sehingga saya ingin itu mengintegrasikan pembelajaran KSE di kelas, kemudian saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua. Nah, satu lagi mungkin hal yang akan saya lakukan yaitu saya ingin berkolaborasi dengan Ibu teacher di sekolah saya. Jadi di sekolah saya itu ada salah satu guru yang basicnya memang dari psikolog gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi beberapa langkah konkret yang ingin saya lakukan. Oke, rencananya Ibu Rani itu besar sekali dan itu sangat bertahap, mulai dari yang pertama pembelajaran kelas itu mengintegrasikan KSI, pembelajaran sosial emosional. Di sini sangat diperlukan sebagai peserta didik atau anak didik baik di sekolah maupun di rumah. Jadi sebagai guru harus mengajarkan itu, tapi kalau di rumah tidak diajarkan itu juga nanti akan terlalu. Jadi kalau emosional anak akan tidak terarah seperti itu. Benar sekali. Yang kedua, kerjasama dengan sedikit teacher ya, sedikit teacher di sini dimana yang anaknya lebih aktivitasnya nanti kita bisa konsultasi yang berpengalaman lebih ke anak tersebut. Yang ketiga tadi kolaborasi dengan orang tua. Ini tepat sekali Bu. Kalau kita nggak bekerja sama dengan orang tua ya mentah lagi kan. Nah, hebat sekali dengan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kapan waktu atau yang mana dulu yang akan Ibu lakukan di antara tiga ini, yang lebih utama yang mana, terus waktunya juga kapan Ibu akan melanjutkan ini supaya bisa berjalan dengan secepatnya itu kira-kira kapan? Baik, kalau untuk kolaborasi dengan teman student teacher, mungkin besok saya sudah ingin menemui student teacher. Jadi saya akan mengutarakan kendala-kendala saya apa saja. Nah, itu mungkin yang dari student teacher memiliki catatannya sendiri untuk anak-anak yang karena memang student teacher itu sering membandingkan anak juga ya. Jadi mungkin ada catatan tersendiri. Oh, ini ada masalah apa, atau mungkin hasil screening dan lain sebagainya. Kemudian untuk langkah kedua, saya ingin mengintegrasikan pembelajaran. Tentu akan saya mulai segera
pembelajaran saya itu di dalamnya ada KSE atau pendampingan sosial emosional, di mana saya ingin menanamkan empati di hati siswa sehingga saya itu tidak menyuruh siswa begini-begini, tapi mereka akan timbul kesadaran untuk tidak melakukan bullying. Dan untuk kolaborasi dengan orang tua, karena di minggu-minggu ini sekolah kami masih banyak kegiatan ya, karena ini masih berlomba-lomba, mungkin di minggu depan kami akan mengundang orang tua untuk istilahnya parenting seperti itu, membahas tentang bullying ini. Nah, waktunya itu tepat sekali dengan tadi kapan kan? Ini kan sudah menjelaskan secara umum bahwa pembelajaran KSE karena itu sangat penting. Di situ kita sudah juga mengajarkan dari pembelajaran setiap hari karena sudah dimulai juga nih. Terus bekerja sama dengan sudut hijau karena akan ada yang menjadi sudut hijau itu bentuk apa? Mungkin keahlian untuk mengatasi anak yang mempunyai karakter yang aneh seperti itu, yang suka membuli atau mungkin perlu bimbingan khusus ya dari sudut hijau tersebut. Nah, di sini juga ada kolaborasi dengan orang tua, di mana nanti kalau orang tua sudah tahu anaknya suka seperti ini, masalahnya di sekolah seperti ini, nanti itu pembelajaran sosial emosional itu nyambung dari guru sebagai bimbingan yang mendidik di sekolah, terus ada yang menangani langsung sudut hijau tersebut, terus di rumah juga dilanjutkan dengan orang tua. Jadi anak di sini pembelajaran sosial itu berlanjut dan nanti diharapkan anak-anak bisa tidak melakukan bullying lagi. Oke, baik. Nah, dari percakapan ini tadi itu juga sudah menjelaskan ya waktu-waktunya. Terima kasih juga penjelasannya. Apa sih yang ibu dapat dari percakapan dengan saya itu mendapatkan apa saja? Baik, terima kasih Bu Firna. Dari percakapan kita ini tadi, saya senang karena saya udah ini ya, saya dari pertanyaan Bu Firna itu bisa memotivasi saya untuk memunculkan ide-ide apa yang harus saya lakukan. Jadi Bu Firna sudah menggali apa potensi di dalam diri saya. Alhamdulillah akhirnya keluar ide tersebut. Padahal saya tidak memberikan apa-apa, saya hanya membalikkan apa yang ibu katakan sendiri. Sebenarnya ibu itu sudah secara tidak langsung menjawab pertanyaan itu sendiri, sudah mencari solusinya sendiri. Saya di sini hanya pendengar aktif, tetapi hanya untuk menggali lagi untuk bisa mencurahkan rasa ibu, mengeluarkan apa yang ibu rencanakan seperti itu. Jadi ibu ini mencari solusi sendiri dan menurut saya senang sekali dan saya penasaran dengan apa yang ibu lakukan setelah acara ini kan mau menemukan orang tua tuh ya, terus sama itu sama anak, perkembangan kedepannya saya lebih penasaran lagi. Baik Bu, mungkin dari acara ini masih ada ungkapan atau yang ingin diceritakan lagi atau saya cukup saya sudah menghargai, sudah semakin percaya diri. iya, terima kasih ya atas waktunya juga. Dari sini saya bisa belajar juga dari Burani. Kalau belajar di anak itu diperlukan hadiah dengan PSE, KSE di sekolah dan dengan yang menangani langsung terus sama orang tua. Terima kasih atas pelajaran. Siap selamat Kan saya observer jadi
Selamat siang Bu Irna. Selamat siang Pak Kosim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Setelah kegiatan coaching kemarin, bolehkah saya bertanya mengenai kegiatan yang dilakukan selama kegiatan coaching bersama Bu Irna? Itu Bu ya? Oke. Ya, pertanyaan pertama, bolehkah diceritakan apa yang Bu Irna lakukan selama kegiatan coaching kemarin dengan Bu Irna? Ini ya, saya akan cerita nih ya tentang coaching saya dengan Bu Irna kemarin, yaitu di situ waktu itu saya bisa menggali atau ingin menggali kunci agar beliau bisa mengeluarkan unek-unek atau menceritakan permasalahannya tentang masalah yang dia hadapi atau yang terjadi di sekolah, sehingga dia mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi sendiri. Jadi Bu Irna melakukan kegiatan tanya jawab dengan Kuci, di mana Kuci itu menyampaikan permasalahan yang ada sampai juga dipandu lalu pertanyaan dan Bu Irna menemukan solusi. Baik, untuk kegiatan coaching kemarin kan tentunya Bu Irna ingin mengetahui keadaan yang dilakukan oleh Bu Irna itu berhasil atau tidak, kan gitu. Coaching yang dilakukan Bu Irna itu kan berhasil, sukses atau belum gitu. Nah, terkait dengan indikator yang sudah Ibu Irna sebutkan di awal, yaitu menjadi pendengar yang baik bagi coaching, bagaimana ketercapaian dari kegiatan coaching yang Ibu Irna laksanakan. Iya, ketercapaian dari percakapan coaching kemarin itu, di sini coaching itu dapat menemukan jawaban sendiri Pak. Kemarin beliau menceritakan bahwa yang pertama maka yang dilakukan yaitu pembelajaran atau integrasi dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional. Nah, pembelajaran ini beliau terapkan pada peserta didiknya, di mana didukung dengan cara yang kedua, yaitu berkolaborasi dengan pihak orang tua. Jadi si coach ini juga berkolaborasi dengan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan tentang bullying tersebut. Yang ketiga yaitu si coach juga melakukan kolaborasi dengan shadow teacher, di mana shadow teacher di sini sudah sering menangani anak yang bermasalah, khususnya dalam karakter yang unik, yang mungkin hiperaktif dan kayak melenceng dari kegiatan sehari-hari seperti yang diperlukan pembimbingan khusus seperti ini. Terima kasih Bu Irna telah menjawab pertanyaan tentang indikator pencapaian kegiatan coaching. Berikutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya dengan kegiatan yang Bu Irna lakukan coaching bersama dengan dia. Mohon maaf Bu Irna kalau nanti saya menyampaikan apa adanya. Ya, Bu Irna bagus dalam melakukan kegiatan coaching, diawali dengan kegiatan salam, sapa, terus kemudian melakukan alur kata yang baik, tujuan, identifikasi masalahnya ditanyakan, sampai membuat rencana aksi dan membangun komitmen kapan akan dilaksanakan tentang kegiatan rencana aksi tersebut. Nah, Bu Irna juga menarik kata kunci dari cerita seorang coach untuk selanjutnya dijadikan pertanyaan yang berbobot agar supaya coach ini dapat bercerita lebih detail lagi, lebih terperinci lagi sampai ke akar-akarnya. Nah, pertanyaan Bu Irna yang ajukan sudah berbobot karena pertanyaan yang Bu Irna ajukan tidak mengandung jawaban ya atau tidak, tetapi bersifat terbuka, mengandung jawaban yang memungkinkan seorang coach akan bercerita dan menjawab dia tidak itu terkait dengan catatan hasil observasi saya. Namun sekali lagi maaf, ada beberapa hal yang mungkin terlepas dari
Ibu Irna lakukan selama kegiatan coaching. Yang pertama, Ibu Irna lupa untuk menanyakan tujuan dari percakapan selama kegiatan coachingnya, akan fokus kemana gitu. Akan fokus coaching bercerita menyampaikan benar-benar saja, atau nanti sampai kepada tahap menemukan solusinya. Itu Irna tadi kelupaan, tapi nggak apa-apa, yang jelas sudah sampai pada tahapan coaching menemukan solusi, cuma tapi terlupa saja katanya. Yang kedua, tadi muncul Bu Irna menyampaikan pertanyaan ganda dalam satu waktu gitu. Jadi upayakan hal yang semacam ini kalau bisa dihindari satu dulu biar dijawab, karena nanti coach akan bingung akan menjawab pertanyaan yang satu atau yang kedua gitu. Nah, satu dulu, nanti mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sebagai pengembang. Dan pertanyaan kedua ini dikaitkan dengan mungkin kata kunci yang sudah diambil dari ceritanya seorang coach kaji. Itu ya, ini catatan dari saya selaku observer melakukan observasi terhadap kegiatan dan dilakukan oleh Bu. Nah, sekali lagi mohon maaf ya. Baik, sebelum kegiatan ini berakhir, terakhir terkait dengan kompetensi dalam kegiatan coaching, apa yang akan Ibu Irna kembangkan lagi selain mendengarkan aktif, menjadi pendengar yang aktif? Oke, baik Pak Hasim. Yang ingin saya kembangkan sebagai coach itu yang pertama kehadiran ini. Kehadiran ini dimana di sini pikiran saya, fisik saya sepenuhnya menghadiri coaching saat beliau bercerita atau mencari solusi yang mana berserta dengan saya seperti itu. Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Di sini saya penting untuk memunculkan pertanyaan berbobot sehingga coach di sini bisa dapat leluasa bercerita tanpa kekeh dengan saya, sehingga bisa keluar semua permasalahannya, dan si coach ini bisa menggali sendiri solusi apa yang akan dia lakukan untuk permasalahannya tersebut. Terima kasih Bu Irna. Jadi ini kegiatan pasca observasi yang baru kita laksanakan. Mohon maaf kalau masih saya harus menyampaikan terkait dengan kegiatan observasi yang dilakukan pada coaching Bu Irna. Intinya gini, kita tidak ada manusia yang sempurna, tetapi cobalah untuk melakukan perbaikan dari semakin baik. Kalau tadi ada catatan yang kurang, semoga di kegiatan coaching berikutnya Bu Irna, kok dulu saya lupa untuk tahapan ini, semoga nanti akan teringat dan terjadi dalam kegiatan coaching berikutnya. Mungkin itu dari saya. Bu Irna, banyak kekurangan, kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Pak Hasim. Sama-sama Bu Irna.